sebagai mahasiswa Universitas Gorontalo dalam PPG dalam jabatan. Apakah Ibu bersedia untuk saya wawancarai? Ya, saya bersedia. Baik Bu, bolehkah Ibu memperkenalkan diri Bu? Ya, perkenalkan nama saya Winita Bukiti. Saya berjabatan sebagai Ketua Senam. Baik Bu, di sini Bu ada tugas kami mengenai menganalisis permasalahan pedagogik, literasi dan numerasi. Yang saya analisis yang pertama adalah peserta didik masih memiliki motivasi belajar siswa yang rendah. Yang kedua, kemampuan dasar matematika siswa masih rendah. Bisa saya lanjutkan untuk pertanyaan Ibu? Ya, silakan. Yang pertama di sini Bu, apakah di sekolah Ibu ada siswa yang terlihat kurang bersemangat dalam belajar? Ya, ada. Oke, seperti itu ya Bu. Yang kedua Bu, apakah yang menyebabkan siswa tersebut kurang bersemangat dalam belajar Bu? Ada siswa yang tidak mempunyai cita-cita yang jelas dan kurangnya rasa percaya diri pada siswa. Yang ketiga Bu, apakah yang menyebabkan siswa kurang termotivasi dalam belajar Bu? Ada siswa yang tidak menyukai mata pelajaran tertentu. Misalnya dia hanya menyukai misalnya matematika atau bahasa Indonesia seperti itu ya Bu. Oke Bu, yang selanjutnya Bu, bagaimana tindakan yang Ibu lakukan ketika menemui siswa yang kurang bersemangat dalam belajar? Saya akan melakukan pendekatan personal antara guru dan siswa. Oke, selanjutnya di sini Bu, mungkin masih ada siswa Ibu atau di kelas Ibu atau yang pernah Ibu ajari belum paham tentang matematika dasar walaupun sudah di kelas tinggi seperti itu ya Bu. Menurut Ibu, langkah-langkah apa yang Ibu lakukan Bu, atau cara apa yang Ibu lakukan yang untuk menghadapi anak-anak kita yang belum bisa matematika dasar? Melakukan kompetisi antar siswa seimbang dan saya akan melakukan evaluasi terhadap siswa. Seperti itu ya Bu. Terus Bu, Ibu udah lama mengajar di kelas tinggi? Sudah sekitar 2 tahun lebih. 2 tahun lebih ya Bu. Oke baik Bu. Terus langkah-langkah yang Ibu gunakan Bu untuk agar siswa kita ini bisa terpaham tentang matematika dasar ini seperti apa? Jadi saya melakukan kompetisi antar siswa yang seimbang supaya mereka bisa mengetahui kemampuan mereka itu sebatas apa. Seperti itu Bu. Ibu bisa saya lanjut Bu? Ya, silakan. Terus masih ada siswa Ibu di sini yang belum bisa membaca Bu di kelas tinggi? Ya, ada beberapa siswa yang belum bisa membaca. Menurut Ibu, apa penyebabnya Bu? Siswa kita ini belum bisa membaca walaupun sudah di kelas tinggi. Sebagian pengaruhnya itu dari lingkungan keluarga yang tidak harmonis, dan ada juga pengaruh dari teman yang tidak baik. Seperti itu ya Bu. Berarti mereka lebih enak bermain tanpa mempedulikan pelajaran mereka ya Bu. Terus Bu, yang terakhir ya Bu, langkah apa yang Ibu gunakan atau manfaatkan agar siswa kita ini atau siswa Ibu tersebut bisa membaca Bu? Saya akan membuat pojok kelas supaya menarik minat baca siswa kelas tinggi. Seperti itu Bu. Oke baik Bu. Berarti kesimpulannya di sini Bu, kita harus selalu mendidik anak didik kita, mengajari mereka seperti itu ya Bu. Ya, baik. Terima kasih Bu. Terima kasih. Ibu, Selamat pagi. terima kasih Bu. Ini Bu, perkenalkan, saya Priska Stanggang dari Universitas Gorontalo Bu. Ini mengadakan wawancara dengan Ibu. Apakah Ibu bersedia Bu? Boleh, bersedia. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Boleh perkenalkan diri Bu? Baik, nama saya Armianti SPD. Saya di sini bertugas sebagai kepala sekolah. Baik Bu, boleh saya lanjutkan Bu? Ya. Di sini Bu, ada tugas kami Bu mengenai analisis permasalahan yang ada di sekolah. Yang pertama Bu, membangun relasi atau hubungan dengan siswa dan orang tua. Yang kedua Bu, mengenai guru belum maksimal dalam mengimplementasikan berbagai model pembelajaran yang inovatif. Boleh saya lanjut untuk bertanya Bu? Yang pertama Bu, seperti ini Bu, apakah di sekolah Ibu ada siswa yang masih mengalami hubungan tidak baik antara orang tua dan siswa? Pada umumnya hubungan orang tua dengan anak sebagai peserta didik di sekolah itu baik. Jadi dengan situasi yang baik, mereka di sekolah juga mengikuti pembelajaran juga baik. Seperti itu ya Bu, berarti hubungan antara orang tua dan murid kita masih baik seperti itu ya Bu.
Oke Bu, selanjutnya Bu, saya mau bertanya mengenai model-model pembelajaran Bu. Apa pendapat Ibu tentang model pembelajaran? Nah, terkait dengan model pembelajaran dengan adanya situasi kita selama ini, di mana sebelumnya itu yang kita gunakan adalah kurikulum K13. Nah, karena situasi pandemi COVID-19, makanya pembelajaran K13 itu terjadi banyak perubahan, di mana perubahan itu dalam sistem pembelajaran yang tadinya dengan sistem tatap muka, pemerintah menyarankan beberapa pilihan untuk mengadakan pendidikan pembelajaran di sekolah, yaitu dengan pembelajaran jarak jauh atau luring di luar jaringan, atau dengan menggunakan online atau daring dalam jaringan. Seperti itu ya Bu. Yang selanjutnya Bu, menurut Ibu, bagaimana seharusnya dilakukan guru dalam penggunaan model-model pembelajaran Bu? Nah, dalam penggunaan metode pembelajaran ini banyak sekali terkendala oleh yang ditemui oleh guru. Yang pertama itu karena fasilitas. Nah, fasilitas di sekolah kita juga terbatas, jaringan internet terbatas, kemudian alat untuk pembelajaran guru dengan siswa itu juga sangat terbatas. Seperti itu Bu. Nah, ini Bu, untuk pertanyaan yang terakhir ya Bu. Rencana apa kira-kira yang Ibu lakukan sebagai kepala sekolah untuk meningkatkan pembelajaran di sekolah binaan Ibu? Nah, untuk meningkatkan pembelajaran di sekolah terkait dengan keterbatasan fasilitas sekolah, kemudian keterbatasan guru di dalam bidang IT, juga anak-anak juga keterbatasan dalam media mereka untuk pembelajaran, maka kami mungkin akan melakukan pembinaan guru dengan pelatihan-pelatihan mungkin yang mampu membantu guru-guru untuk menambah wawasan, dan semoga situasi pandemi ini juga cepat berakhir sehingga anak-anak juga tidak terkendala dalam pembelajaran, karena guru sangat berperan mendorong anak-anak dalam pembelajaran mereka dibanding dengan penggunaan IT yang kita sama-sama masih buta, banyak yang masih belum mengerti, kesulitan. Jadi inilah yang akan kami laksanakan di sekolah. Seperti itu Bu. Baik Bu, berarti kesimpulannya di sini Bu, yang pertama tadi mengenai hubungan antara orang tua, berarti hubungan antara orang tua masih ada memang yang belum baik, tapi udah lebih terjalin baik seperti itu ya Bu. Dan yang terakhir Bu, mengenai model pembelajaran, berarti nanti Ibu akan mengadakan misalnya pelatihan-pelatihan terhadap guru seperti itu ya Bu. Oke Bu, terima kasih atas kesempatannya ya Bu. Terima kasih Bu. Diulang. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Terima kasih Pak. Saya di sini Pak mengadakan wawancara. Berhubung saya sebagai mahasiswa PPG dalam penjelasan di Universitas Gorontalo. Ada waktu Bapak? Iya. Oke, terima kasih Pak. Di sini Pak, saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Siska Tanggang. Saya mahasiswa PPG angkatan 1 di Universitas Gorontalo. Kalau boleh Pak tolong perkenalkan diri Pak. Ya, nama saya Mansur Bakti SPD. Saya di sini sebagai pengawas di sekolah ini. Terima kasih Pak. Di sini Pak, saya ada menganalisis permasalahan. Yang pertama adalah membangun relasi atau hubungan dengan siswa dan orang tua. Dan yang kedua Pak, pemahaman guru terkait materi literasi numerasi, penyampaian konsep materi yang keliru tentang pembelajaran di kelas yang belum berbasis HOTS. Bisa kita mulai Pak? Ya. Terima kasih Pak. Untuk pertanyaan yang pertama Pak, apakah di sekolah binaan Bapak ada siswa yang mengalami hubungan tidak baik antara orang tua dan siswa Pak? Tentunya pasti ada. Karena orang tua dengan berbagai latar belakang, dengan berbagai pekerjaan, dan anak itu sendiri dengan kurangnya perhatian dari orang tua tersebut, pasti relasi antara orang tua dengan anak tersebut itu tidak terjalin dengan baik. Nah, Seperti itu ya Pak. seperti itu. Aku Pak, sebagai pengawas
rencana apa kira-kira yang Bapak lakukan untuk menindaki hal tersebut, Pak? Nah, jadi di sini ini kita sampaikan kepada Dewan Guru agar Dewan Guru ini sebelum dia masuk kelas itu guru-guru ini memperhatikan bagaimana latar belakang dari orang tua, bagaimana latar belakang dari anak tersebut, agar ketika kita menyampaikan atau membina anak tersebut, proses pembinaannya ini bisa berjalan dengan baik karena kita sudah pelajari bagaimana tentang latar belakang anak dan orang tua tersebut. Gitu ya. Terima kasih, Pak. Bisa saya lanjut ya, Pak? Ya. Selanjutnya, Pak, di analisis permasalahan yang kedua tentang pemahaman guru terkait materi literasi numerasi atau penyampaian konsep guru yang masih keliru dan pembelajaran di kelas belum berbasis hot. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai hal ini, Pak? Ya. Ini kita buat Dewan Guru atau para guru ini kita sampaikan bahwa metode belajar sekarang tidak hanya menghafal, tidak hanya harus begini, tidak hanya seperti itu, tapi kita sampaikan coach tersebut kan bagaimana pendekatannya, saintifiknya, bagaimana dia itu membangun karakter anak tersebut, bagaimana anak tersebut tidak hanya menelan atau hanya menghafal sebuah pelajaran begitu. Jadi kita adakan sosialisasi atau semacam pelatihan terhadap guru-guru tersebut. Seperti itu kira-kira. Seperti itu ya, Pak. Terus yang terakhir ini, Pak, jika belum ada hal yang Bapak sarankan agar sekolah yang Bapak bina misalnya menggunakan teknologi atau belum ada teknologi yang di sekolah yang Bapak bina, apa kira-kira Pak tindakan Bapak untuk menindaklanjuti hal tersebut, Pak? Nah, jadi ini saya pikir di zaman sekarang ini memang ya penggunaan teknologi itu belum terlalu maksimal di dalam kelas. Nah ini ya kita undang sekali-sekali, nanti kita undang tenaga ahli atau siapa saja yang berkompeten di bidangnya agar disampaikan bagaimana mengajar dengan berbasis multimedia atau mengajar dengan poin-poin. Saya pikir guru-guru sekarang ini yang masih muda-muda dan energik tentunya hal tersebut bisa kita lakukan. Itulah yang bisa saya sampaikan, Pak. Baik, Pak, terima kasih. Berarti kesimpulannya di sini, Pak, sebagai orang tua ataupun siswa harus ada hubungan kerjasama. Dan yang kedua di sini, Pak, mengenai pembelajaran HOTS, bahwa guru juga harus mengetahui atau paham tentang materi yang disampaikan kepada murid dengan berbagai bidang-bidang atau berbagai alat teknologi ya, Pak, seperti pembuatan PPT atau apa segala macamnya seperti itu ya, Pak. Oke, baik, Pak. Terima kasih ya, Pak, atas kesempatannya. Oke, selamat pagi Ibu. Terima kasih Bu atas waktunya. Lagi ngapain Bu? Oke. Nah, ada waktunya kan Bu? Saya mau wawancara sama Ibu. Ibu, perkenalkan Bu, saya mahasiswa PPG Gorontalo. Jadi ada tugas Bu untuk wawancara. Ah, bisa kan Bu? Terima kasih Bu. Bolehkah Ibu memperkenalkan diri Bu sebagai narasumber saya? Oke, terima kasih. Oke, baik Bu. Kita lanjut ke analisis permasalahan yang saya tanyakan, bisa Bu? Oke, baik Bu. Di sini Bu ada yang mau saya tanyakan sama Ibu. Yang pertama itu mengenai kesulitan belajar siswa Bu, termasuk siswa yang berkebutuhan khusus dan masalah pembelajaran berdiferensiasi di kelas berdasarkan pengalaman mahasiswa saat menjadi guru. Terus yang kedua Bu, guru belum maksimal dalam mengimplementasikan berbagai model pembelajaran yang inovatif. Jadi ini saya angkat Bu untuk saya tanyakan sebagai uh, tugas saya di perkuliahan kepada Ibu. Izinkan saya bertanya untuk nomor 1 ya Bu.
Gini Bu, pertanyaan saya yang pertama, sebagai pengamat pendidikan Bu, atau sebagai dosen, atau sebagai pakar, bagaimana tanggapan Ibu tentang anak ABK yang sudah kelas tinggi, belum bisa membaca dan berhitung, dan selalu mengganggu temannya? Kebetulan Bu, saya di kelas 4 ada Bu. Masih mengenal huruf pun sebagian masih ini, belum bisa Bu. Dari kelas 1 Bu, tapi karena orang tuanya agak ada kekurangan, jadi dia kasihan guru-guru gitu, makanya dinaikkan aja dia terus seperti itu Bu.